Waktu sebagai salah satu nikmat Allah adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Jika waktu berlalu, ia tak mungkin kembali. Usia tak akan kembali muda, manusia akan terus bertambah tua. Meski begitu, masih banyak dari manusia yang melalaikan nikmat Allah berupa waktu ini. Rasulullah bersabda, dua kenikmatan yang kebanyakan orang lalai di dalamnya, kesehatan dan waktu senggang. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah, umur dan waktu tidaklah diberikan secara cuma-cuma. Sebab setelah kematian dan hari kebangkitan nanti, manusia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap umur yang telah diberikan kepada mereka. Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Rabb-nya sehingga ditanya tentang 5 hal, tentang umurnya dalam apa ia gunakan, tentang masa mudanya dalam apa ia habiskan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan dalam apa ia belanjakan, dan tentang apa yang ia amalkan dari yang ia ketahui ilmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Barang siapa yang bisa menjawab dan mempertanggungjawabkan kelima perkara tersebut kelak di hari kiamat, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Dan dengan izin Allah, dia pun akan mendapatkan apa-apa yang telah Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, berupa kenikmatan-kenikmatan surga. Namun apabila ia tidak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang celaka dan mendapatkan azab yang pedih darinya. Manusia memang memiliki fitrah mencintai harta dan menyukai umur yang panjang. Semakin usia bertambah, kecintaan terhadap kedua hal tersebut bahkan berkara semakin besar juga bersamanya. Cinta harta dan panjang umur. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan umur panjang disertai ketaatan sesungguhnya merupakan modal untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika umur yang panjang dipenuhi dengan keburukan, maka pemiliknya menjadi orang yang paling buruk. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari bapaknya seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik?" Beliau menjawab, "Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya." Dia bertanya lagi, "Lalu siapakah orang yang terburuk?" Beliau menjawab, "Orang yang berumur panjang dan buruk amalnya." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hadis-hadis ini menjelaskan keutamaan panjang umur yang disertai dengan amal yang baik. Syekh Abdul Rauf Al-Munawi menjelaskan perkara tersebut dengan berkata, karena termasuk keadaan seseorang adalah bertambahnya dan meningkat dari satu kedudukan menuju kedudukan di atasnya, sehingga mencapai kedudukan kedekatan kepada Allah. Maka seorang mukmin yang berusaha mencari bekal untuk akhirat dan berusaha menambah amal soleh tidak layak menginginkan berhentinya dari apa yang dia inginkan itu dengan mengharapkan kematian. Oleh karena itu, seorang mukmin jangan sampai menyia-nyiakan umur dan waktunya. Hendaklah dia selalu waspada terhadap kehidupannya. Umur yang masih ada hendaklah diisi dengan amal soleh. Jika tidak, maka kerugian yang akan didapatkan. Usia manusia dilalui tanpa disadari telah melewati banyak waktu. Kalau kemarin dirasa masih bermain-main dengan teman sekolah, sekarang sudah bekerja. Jika kemarin dirasa baru menikah, mungkin lusa sudah bermain dengan cucu. Meskipun sudah bertahun-tahun, tapi kalau diingat-ingat, rasanya peristiwa yang sudah dilalui seperti belum lama terjadi. Sebagian ulama membagi usia manusia menjadi 4 periode. Pertama, periode kanak-kanak saat anak mulai lahir sampai balik. Kedua, usia muda yang dimulai dari balik sampai orang tersebut berusia 40 tahun. Kemudian periode dewasa yang dimulai ketika umur 40 tahun sampai 60 tahun. Terakhir, periode tua di usia 60 tahun sampai seterusnya. Al-Quran sendiri secara khusus membahas tentang umur 40 tahun dalam periode kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila dia telah dewasa dan usianya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Rabbku,
tunjukkanlah kepadaku jalan untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang Muslim. Quran Surat Al-Ahqaf 15. Apabila dia telah dewasa dan usianya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Rabbku, tunjukkanlah kepadaku jalan untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang Muslim." Quran Surat Al-Ahqaf 15. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa manusia apabila menjelang usia 40 tahun, hendaklah memperbaharui taubat dan kembali kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Apabila hal itu berlaku menjelang usia 40 tahun, maka Allah memberikan janjinya dalam ayat setelahnya, yaitu kematangan usia 40 tahun adalah usia matang bagi kita bersungguh-sungguh dalam hidup, mengumpulkan pengalaman, menajamkan hikmah dan kebijaksanaan, membuang kejahilan ketika usia muda, lebih berhati-hati, melihat sesuatu dengan hikmah dan penuh penelitian. Salah satu keistimewaan usia 40 tahun tercermin dari sabda Rasulullah SAW. Seorang hamba muslim apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya, perhitungan amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menyebutkan bahwa usia 40 tahun merupakan titik awal seseorang memiliki komitmen terhadap penghambaan kepada Allah Ta'ala, konsisten terhadap Islam, sehingga Allah Ta'ala pun akan meringankan hisabnya. Akan tetapi, usia 40 tahun merupakan saat di mana orang harus berhati-hati juga. Ibarat waktu, orang yang berumur 40 tahun mungkin sudah masuk waktu senja. Abdullah bin Abbas mengatakan, barang siapa mencapai usia 40 tahun dan amal kebajikannya tidak mantap dan tidak dapat mengalahkan amal keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka. Usia yang juga disebut Rasulullah dalam hadisnya adalah usia setelah melewati 60 tahun. Ada kemuliaan bagi manusia yang mampu melewati masa tersebut dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Seorang hamba muslim bila usianya mencapai 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya, perhitungan amalnya. Jika usianya mencapai 60 tahun, Allah akan memberikan anugerah berupa kemampuan kembali bertaubat kepadanya. Bila usianya mencapai 70 tahun, para penduduk langit akan mencintainya. Jika usianya mencapai 80 tahun, Allah menetapkan amal kebaikannya dan menghapus amal keburukannya. Dan bila usianya mencapai 90 tahun, Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang belakangan. Allah juga akan memberikan pertolongan kepada anggota keluarganya, serta Allah akan mencatatnya sebagai tawanan Allah di bumi. Hadis riwayat Ahmad. Sebaliknya, jika manusia tetap saja berpaling dari Allah yang Maha Pemaaf dalam usia kehidupan mereka, Allah menegaskan tak ada jalan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan?" Quran Surat Fatir 37. Pemberi peringatan dalam ayat ini dimaknai oleh ulama sebagai kehadiran Rasulullah sebagai pengemban risalah kenabian. Meski demikian, beberapa ulama berpendapat pemberi peringatan dalam ayat ini adalah uban. Uban yang semakin banyak muncul menandakan semakin tua usia manusia. Oleh karena itu, ketika uban sudah muncul, umur sudah beranjak senja, seseorang dianjurkan lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya. Waktu yang sudah semakin habis menjadi pertimbangan terpenting untuk segera merubah ke arah yang lebih baik.